Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di Inficast Innovative School Podcast yang dimiliki oleh SMA Muhammad Yusuf Gresik. Kali ini kita kedatangan tamu, ya, bukan tamu ya, karena memang guru kita sendiri ya, jadi bintang guru tempatnya. Ya. Bintang guru. Karena setiap saat kita pasti mengundang guru, mengundang karyawan, bahkan kita punya cita-cita itu mengundang Pak Satpam di sini, ya, ataupun para banyak orang yang berjasa di sekolah ini dari mulai tingkat paling bawah sampai paling atas, ya. Banyak yang perlu kita gali karena setiap orang itu punya inspirasi bagi kebaikan antar sesama. Kali ini ada Pak Yoni, ya, guru seni kita. Seni apa sih nggak tahu ini, mari kita coba tanya, karena seni kan banyak ya. Ada seni tari, kok gak potongan menari kan gitu. Ada seni teater ya, agak pas lah ya, mirip Pak Lennon, karena dulu Pak Lennon kayaknya gurunya Pak Yoni juga Pak ya. Iya, guru saya. Sebenarnya saya dulu tuh pengen jadi guru agama. Nah, kok bisa, gak cocok lah. Tapi keterbatasan saya, jadi harusnya agama jadi ke seni. Oh gitu. Tapi sekarang bisa seni tapi berbau agama. Alhamdulillah, luar biasa ya kata-kata dari Pak Yoni. Tapi kalau manggil Pak itu kok gimana? Kita kan saudara ya. Ya, kita... Di Semam ini kan seperti brother bro. Manggilnya bro aja. Siap ya, bro? Ya, bro. Oke, Bro Yoni, kenalan dulu bagi mungkin ada anak-anak kelas 10, 11, 12 ataupun masyarakat lain yang melihat podcast kita itu belum kenal siapa Bro Yoni ini. Tapi kalau melihat eksistensinya sih banyak masuk di berbagai media cetak, kemudian media patung. Kok media patung sih? Media cetak, elektronik dan lain sebagainya lah. Ini bisa memperkenalkan diri ya, bisa lihat kamera aja supaya nanti fokus gitu. Kameranya mana, Pak? Ini kan cuma satu. Gimana sih ya? Semoga. Saya kira banyak. CCTV ada belakang ini. Kamera yang syutingnya ini belakang CCTV. Oh iya. Buat mantau maling. Ini kan mantau kita, bukan maling. Oke, santai ya. Buat yang masih belum kenal sama saya, siap. Nama saya Ahmad Yoni Rizal, biasa dipanggil Yoni. Sama teman-teman biasa dipanggil Bro Yoni, sama anak-anak juga biasa dipanggil sama kelas 10, 11, 12 dengan Pak Yoni. Saya mengajar seni. Seni apa itu? Seni jelas. Seni di sini lebih ke seni rupa. Seni rupa. Jadi seni rupa itu nanti ya tadi yang bisa di Bro Vicky tadi ngomong. Bisa seni patung, bisa seni cetak, bisa seni lukis, kriya yang berbau dengan seni rupa, ya. Nanti mungkin kita akan membahas sedikit, Pak, ya, tentang perkembangan seni di Semam itu seperti apa. Mau tahu kelanjutannya? Iya. Tadi kok Bro Yoni bilang seni patung, saya kok nggak pernah lihat ngajar patung ya. Kapan ngajarnya? Kan setahu saya kok seni lukis itu gimana? Apa perkembangan seni dari lukis bisa kemana-mana ya? Bisa kemana-mana, Pak. Gimana itu contohnya? Jadi patung itu bisa berupa nanti masuk ke instalasi. Oh gitu. Instalasi itu apa, Pak? Instalasi listrik gitu kan? Ya, instalasi apa namanya? Selain listrik apa itu bangunan itu? Bangunan bisa masuk instalasi. Jadi patung di sini memang lebih spesifiknya saya tuh dulu itu kuliahnya itu ambil jurusannya ke seni lukis. Lu pernah kuliah juga berarti ya? Pernah kuliah. Tak pikir otodidak. Otodidak juga. Oh gitu. Kuliah dan terpaksa. Kuliahnya di mana waktu itu? Kuliahnya di UNESA. Oh berarti sebelumnya SMA-nya di Semam sini? Di Semam. Semam berapa kan banyak ini? Di Semam kan di Indonesia banyak, Pak. Oh iya. Saya tuh. Sorry Pak Bro. Iya, saya tuh Semam ambil mana? Semam itu yang paling pertama, Pak. Di mana? Di the first. Semam 1? Semam 1 Gresik. Oh Gresik, alhamdulillah. Memang yang nomor 1 itu yang terbaik. Yang terbaik memang. Kualitasnya. Makanya ada juara 1 dapat emas. Ya pasti dong. Juara 2 ya bawahnya 1. Iya. Apalagi nomor lainnya kan gitu ya. Nggak dapat apa-apa. Iya lah. Tapi kita memang slogan sekolah kita kan be the first ya. Iya betul. Tujuannya itu ya selain menjadi juara 1 ya menjadi pionir. Betul. Pionir. Seperti podcast kita ini kan kayaknya baru pertama kali ya podcast antar guru begini. Pertama kali. Pertama kali. Di YouTube saya cari ya ada sih podcast guru ke murid.
Tapi guru ke guru ini masih Nggak jarang. ada, masih Nggak ada. jarang. Ada pun mungkin di take down sama YouTube. Ya betul. Kenapa? Ya, Karena yang diwawancarai. ya karena mungkin sepadan ya. Jadi itu. kurang menarik mungkin. Nah, jadi podcast kita coba apa ya, pembelajaran seni ini kita ulik lagi Nah, dari betul. Pak Yoni. Tadi saya masih penasaran dengan kenapa sih kok tertarik di bidang seni itu? Kok nggak di Kalau- bidang yang lain gitu? Kalau tertarik itu memang dari kecil sih. Saya dari apa istilahnya dari TK mungkin ya. Dari TK SD itu sudah sudah senang seni, khususnya seni lukis. Oh Jadi, iya oke. cuman memang wadahnya itu pas waktu TK, SD, SMP itu masih belum dapat. Dan ketika pas waktu saya di SMA Muhammadiyah 1 Gresik, saya dapat dulu itu ada guru yang luar biasa, legend juga, Oh siapa itu? almarhum Bapak Lenon. Oh Itu iya. salah satu guru di SMA Muhammadiyah 1 Gresik dan dia mengajar seni teater. Saya masuk ke seni teater itu. Cuman Berarti menginspirasi sekali ya Pak inspirasi Lenon ya? sekali, walaupun memang itu seninya bukan seni yang mungkin yang saya geluti di seni lukis, tapi di situ membentuk karakter seni lukis saya bisa lebih berkembang. Oh iya. Iya. Tapi SMA dulu ikut teater juga? Ikut teater sempat, jadi tapi nggak masuk ke ekstranya, tapi ikut event juga diajak sama almarhum Pak Lenon juga. Ya sempat ikut teater sedikit lah. Kalau ilmu peran gitu, kalau saya sih lumayan bisa lah ya, mungkin karena basic saya kan dulunya artis Pak ya. Jadi Artis apa? ya papan bawah atau papan Papan atas. tulis, Papan paling. tulis. Tapi kan Iya. jadi memang di situ dari situ saya punya kepercayaan diri. Jadi gini, dari SMP itu saya tuh sangat nggak pede sekali. Oh gitu. Jadi saya ke pede. Saya ngerjain tugas di depan papan tulis itu udah udah Grogi. bercucuran air mata dan keringat. Waduh, kemarin. Tapi pas waktu Gitu ya? SMA Oh, baru, SMP. ya dari SMA pas waktu kenal Bapak Lenon, saya diajarin istilahnya punya kepercayaan diri yang lebih lah di situ. Jadi, itu mulai karya-karya, mulai mau berkarya dan mulai istilahnya tanya-tanya di guru-guru mungkin di luar Semam juga sih. Jadi tanya-nanya di seniman-seniman Gresik juga sama sih, kayak seperti itu. Oke. Dari SMP yang tadinya grogi, terus pindah ke Semam 1 ya? Yap. Itu kok bisa memilih Semam 1 pada waktu sekitar 2004 atau Iya. 2005 ya, masuk SMA ya? 2006. Enggak lulusnya atau 2006? Oh iya, 2006 lulus ya, Bu? Kita kan kan tahu ini. Oh iya, 2006 aku lulus. Satu ya. 2004 masuk. Iya, Nah, betul. Kenapa kok bisa menentukan Semam sebagai sekolah lanjutan SMA, enggak sekolah lain? Ini nggak peres ya, nggak ada sogokan Oh, iya. mana-mana nggak ada. Tapi memang Betul, benar-benar. betul. Jadi ada sebenarnya pengen ke negeri, Terus cuman ya ditutup. ya Gerbangnya ke negeri tutup, Kan. pindah ke Semam gitu kan. mungkin dari kapasitas otak mungkin dari situ Oh, agak alah. nggak seberapa ini mendukung. Karena akademis ya negeri ya. Rata-rata akademisnya gitu sih. dan, ya seringnya seperti itu. Cuman saya nggak memilih itu karena memang lihat di Semam itu ada fasilitas yang lebih menarik di situ. Jadi yang contohnya apa mungkin, gitu ya? ya contohnya seperti ekstra ya, yang ekstra seni. Lalu dulu itu ada ekstra apa ya? Ekstra olahraga sih, basket sih sampai sekarang sih ya, basket. ya, Aremu itu ya. Ya, itu sempat saya juga ikut, tapi ikut beli kaosnya saja. Habis itu nggak ikut. Lalu jenenge nggak ikut supporter itu, Oh, bukan supporter, ikut. iya, Beda. lupa, saya Kalau beli lupa. kaos itu supporter sebutannya, bukan Berarti saya anak ikut ekstra lukisnya. Nah, Saya- sudah ada waktu itu ekstra lukis. Ada, saya Siapa yang gurunya waktu itu yang ngajar? yang dulu itu Pak Mamat Syafi'i. Oh, Pak Mamat. Iya. Iya, Pak Mamat Syafi'i. Situ saya belajar tentang seni lukis lebih mendalam lagi. Jadi tentang apa seni lukis, tentang lukis realis, abstrak dan lain-lain itu dari situ. Nah, dari situ baru berkembanglah ke seni lukis yang mungkin lebih diperdalam lagi. Bisa ke luar dari Semam sih, maksudnya bisa tanya-tanya ke seniman-seniman Gresik juga sama seperti itu.
Tadi Bro Yoni bilang ada Pak Mamat, terus ada Pak Lenon ya. Pak Berarti Lenon. guru seninya di Semam ada dua berarti. Yang Pak Mamat lukis ya. Iya, Yang Pak Lenon itu teater. Teater. Berarti dua orang ini sangat berjasa untuk menginspirasi Bro Yoni Betul, sangat berjasa. berkecimpung di dunia Berkecimpung. lukis. Dan Itu betul ya. tenggelam di situ lah. Ya bener lah, tenggelam kan sudah nyemplung sekali Sudah ya. nyemplung ya, intinya Iya. seperti itu. Seperti kata Mutiara, 1-2 pulau didayungi, lalu kita tenggelam. Oh dalam ya? Pernah dengar itu? Nggak tahu nah. Ya karena ini baru paham saya. Makanya jangan kaget. Oh iya iya iya. Oke, kita lanjutkan ini seru sekali Mbak seni. Iya. Saya membayangkan pada waktu tahun awal 2000-an kan orang tua itu kan menentang biasanya. Kalau Menentang, dulu ya. kan akademis ya. Kalau kamu nggak pandai di bidang matematika, Yap. fisika, bahasa Inggris, Kebanyakan seperti itu ya. atau seni, oh apa tadi apa kan seni ngelukis itu kan gitu Iya kan. betul. Jadi Itu orang tua Bro ini pada waktu itu support apa memang sedikit menentang waktu itu? kalau dulu itu sih alhamdulillah dari orang tua support aja karena memang Support ya. Heeh. tahu kapasitas anaknya ya dalam segi akademisnya ya sangat Pas-pasan, ya, pas-pasan. Yang ya, penting lulus ya, yang itu penting ya. lulus itu Betul. syaratnya aja. KKM lah. KKM lah ya. Betul, betul. Nah itu di istilahnya dikasih fasilitas dalam arti ya untuk saya beli cat apa beli apa gitu dikasih fasilitas lah. Cuman Cat memang itu cat apa ya? catnya cat apa aja sih? Cuman Cat kalau air apa cat tembok kan macamnya banyak cat minyak, cat air itu udah Dibelikan semua. dibelikan semua. Oh, luar biasa ya. Ya tahu sendiri kan. Ya. Berarti support bener-bener ya orang tua ya. Bener ya. Alhamdulillah. Terlalu banyak mungkin apa uangnya terlalu banyak jadi kan banyak Dibuat semua. Cat apa gitu apa? ya? Oh iya, apalagi minyak ya kan pas ya gitu. Ya udah saya belikan aja semua. Tapi saya dulu waktu bilang ke ibu ya, Bu saya mau beli cat tapi tak buka malah kucing. Oh, mungkin Ternyata saya tuh nulisnya kan Bu saya beli cat, CAT. Loh, kamu kan beli cat kan kucing bahasa Oh iya, iya, Inggrisnya, nggak benar. salah ya. Iya, iya. Berarti saya keliru nulisnya, beli cat air gitu Iya, ya. iya. Saya Kalau dibelikan kucing ya sudah saya masuk ke sana. ingoni kucingnya sampai sekarang. Iya, iya, betul. Sehingga waktu itu saya sayang kucing gara-gara kekeliruan itu Pak Bro Yoni. ya itu berarti Keliru memang ya, komunikasinya Enggak, dengan orang tua itu penting ya. betul betul karena memang harus sinkron ya Iya. antara orang tua dan anak gitu Nah itu harus ada contohnya chemistry. itu tulisannya benar tapi yang dimaksud cat kucing. Nah, Lah akhirnya bablas jadi guru bahasa Inggris. betul. Ada hikmah di balik Hikmah itu. Kalau Luar biasa. jadi seniman kan nggak mungkin. Oh iya betul ya betul kan? betul. Ha. Sudah kan nggak bisa Mm-mm. gambarnya kan jelek ya Pak. Ha-ha. Iya. Ini nggak suara bagus. Betul. Jadi di situ ya. Mm-mm. Kita kembali lagi ya. Betul. Nah ini kan tadi saya bilang ada bintang guru lah. Berarti yang datang ke sini bukan guru biasa, guru Wah. yang berbintang. Waduh. Kayak Tom and Jerry ketabrak itu ada bintang banyak. Bintang Jora lur. Ya. Terus kita ngobrol lagi antara seni kemudian dengan guru. Lah ini kan satu sisi yang apa ya? Kalau biasanya orang seni ya berkesenian nggak. Kalau menularkan ilmunya kan jarang seniman ya. Yos, Ya. karepe dhewe lah. Tapi Bro Yoni punya jiwa pendidik itu inspirasinya dari Pak Lenon tadi atau memang Gimana ya? dari sisi mana? Kok jadi seniman terus jadi guru ini kan sesuatu yang luar biasa ini. Mungkin dari mimpi. Nah, mimpi. Pernah Ya. mimpi apa ya? Ya mimpi dalam bukan mimpi sih. Dalam arti di betul. sini kan memang saya tuh udah beberapa apa istilahnya udah beberapa melalang buana di pekerjaan lah ya di Oh, oke. mungkin ada di pernah di Perusahaan pabrik-pabrik ya, ada gitu di ya? desainer, pernah di desainer ada di desainer kayak baju koko, mukena gitu ya. Lalu Di non pendidikan lah istilahnya. ya di non pendidikan lah dari situ saya tuh ngerasa kayak ada mungkin apa ya nggak terlalu seneng di situ karena pressure-nya terlalu tinggi. Kepuasan batinnya Iya. kurang ya. Karena gimana ya kalau istilahnya lukis itu sebenarnya kan hobi saya. Oh, Pas waktu jadi hobi jadi pekerjaan itu udah beda lagi. Sifatnya udah beda lagi. Jadi kayak udah jenuh, udah nggak enak gitu. Akhirnya memilih ke ngajar atau Jalur mendidik itu. pendidikan. Dari pendidikan ini ternyata ada chemistry di ketika ngajar, ada chemistry sama anak-anak khususnya di seni, anak-anak seni. Jadi di situ ternyata ternyata kayak gini ya ngajar dalam arti ya itu tadi ilmu nggak bakal hilang ketika kita ajarkan tapi bakal bertambah terus karena Luar saya juga biasa. bisa
belajar dari anak-anak juga. Anak-anak. Sama, kita juga saling belajar aja. Dari informasi yang saya dapat itu ternyata anak didiknya beliau ini punya prestasi ya. Mungkin bisa ditampilkan Cak Alvin. Nah, ini ada yang operatornya ini, nggak mungkin saya tunjuk jalan sendiri kan? Oh nggak iya, mungkin. iya. Nah, ini kita coba zoom. Jangan banyak-banyak ya, jadi yang dikit aja ya. Banyak nggak apa-apa, Iya. ini kan bukti nyata. Apakah bisa? Oh ternyata ada terjadi kemacetan, ada sikomo lewat. Ya ini Iya. Ini ada karikatur ya. Nah ini bisa. Nah, ya diperbesar aja, diperbesar. Cukup. Ya. Ini Ini juara ada, berapa ini? ini juara satu Juara satu lomba tingkat nasional di Jawa Timur nggak salah ya. Sorry nasional ini. juara satu Di Bali. Di Bali. Ini temanya tentang koruptor. ini tentang kayaknya. koruptor, betul, tentang koruptor. Ini ada dua, jadi juara 1 sama 3. Oh berarti kita Ada 2. ngirim lomba, ngirim dap lomba. juara dua-duanya. Ngirimnya tiga karya. 3 karya. Juaranya 2, jadi ada Juara berapa? Juara 1 dan 3. Oh berarti tetap ada nyantol juara satunya ya. Iya, memang kan kita Sesuai di dengan moto sekolah, di sekolah kita kan apa itu? be the best, Be the first, nomor 1. nomor 1. Iya, ternyata sudah dapat juara 1, bonusnya juara 3. Iya. Wah, kok nggak juara 2 sekalian? Enggak terlalu banyak. Oh iya, kasihan yang lain Kita ya, harus perlu ngasih. berbagi Iya ya. betul, kita harus Oke, kasih. oke. Loh. Terus ada juga ini anak-anaknya produksi gantungan kunci dari kayu. Nah, itu Betul. apa? Semacam bisnis kecil-kecilan atau gimana? Itu kalau di sini itu di Semam itu ada passion. Jadi ada Passion, program oke. passion itu di sini anak-anak itu diajarkan tentang passion yang disukai sama anak-anak. Nah, salah Oh, satunya gitu. anak-anak yang punya passion seni itu saya ajari. Ini Dan, gantungan kunci ya, ini dijual bisa? Bisa Oh, oke. sama orangnya juga. Dan Ya di maksudnya pasar- orang miniaturnya. Dipasarkan di mall. Ini di Gresik berarti ada 2 ya, Gres Mall sama Icon Icon Mall. Ya? Mall, betul. Itu sempat jualan di sana juga. Lalu Animo masyarakat gimana? Apa Animo di situ banyak yang beli? banyak yang beli atau juga. online juga pemasaran? Dan ini juga nggak PR juga, yang beli Iya. juga nggak dari kita dalam arti dari orang, karena memang di sini ada ini apa namanya pemesanan juga. Oh gitu, order Di ya, order ya. Jadi memang saya pakai seperti itu. Harus punya tanggung Oke, oke. jawab, disiplin untuk berkarya. Walaupun memang katanya anak seni itu cenderung biasanya gondrong, males, apalah gitu ya. Tapi ternyata memang gimana? Ternyata kita itu Nggak harus gondrong ya, seni nggak ya? seperti itu. Walaupun memang apa namanya gondrong atau gimana pun, tapi punya tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Karena memang berkarya itu ya butuh eksistensi itu tadi. Sudah tak kasih penjelasan ke anak, kita harus eksistensi, menjaga eksistensi kita dan menjaga produk kita itu bisa dikenal sama masyarakat. Nah ini salah satunya di karya-karya anak-anak bisa diterima di masyarakat dan bisa diliput dari media. Media, oke, Iya. oke. Ini lanjutannya, ini menarik nih. Pelajar mural dinding kafe. Lah ini Yap. gratisan apa memang? Ya dibayar dong. Oh, dibayar? Iya dong. Lah kok maksudnya gini, pengusaha kafe kok tahu ada anak-anak Semam ini yang bisa pastinya punya bakat ini bisa diorder untuk Ya. dipakai jasanya gitu loh. Itu Ya gimana? karena memang kan kita ngomong kualitas ya. Kalau masalah kualitas di sini kan intinya kalau biasanya itu orang itu ngomong kualitasnya nggak kaleng-kaleng lah. Kak kaleng. Kita bisa bandingkan dengan kualitas yang orang-orang yang mungkin yang jam terbangnya juga tinggi. Karena memang sebelum ini itu saya sudah ngasih latihan ke anak-anak. Dalam arti ayo kita latihan di Tembo dan Tembo itu Tembok difasilitasi sekolah pernah dicoret-coret nggak? Solo. Pernah, tapi kan tembok yang di parkiran itu karena Oh, yang memang di parkiran, khusus spotnya ya? buat belajarnya anak-anak Kok juga. anu ya, jarang-jarang sekolah menyediakan tembok itu lo gambaran itu kan jarang ya. Jarang. Biasanya malah gak boleh kan. Nggak Kowe boleh. tembok coret-coret iki malah disuruh nyorek Ren. Malah disuruh Luar biasa berarti ya. ya luar biasa dong. Makanya kan saya ngomong di sini fasilitas kita itu udah sangat mumpuni untuk Media medianya lukisnya itu. nggak hanya
kanvas, Betul. kemudian juga ada tembok ya. Ya nggak kertas, nggak kanvas, tapi kita juga di tembok juga sama itu. Terus Nah. ini ada dari hobi baca, ini gambar komik, ini maksudnya apa ini? Lah di sini Ini alumni ya ataupun ini udah alumni. Udah alumni. Ini ya? udah alumni. Namanya Galuh Nah, Kirana. Galuh ini Mbak Galuh. udah masuk di apa namanya salah Kuliahnya satu di mana? Kuliahnya di ISI. Jogja. ISI Jogja. Oh, ISI Jogja. Solo apa aja? ISI Jogja. Oh, Jogja, Jogjanya. yang Jogja ya. Jogjanya. Jadi di DKV. Desain, komunikasi, Visual. virtual, oh visual, Visual, oke, visual oke. ya bentuknya. Jadi dia sukanya bikin komik manga, cuman di sini sudah menerima pesanan dari luar negeri. Jadi udah omsetnya sekarang wah udah jutaan deh. Kalah guru nih Oke. Kalau bisa diceritakan Mbak Galuh ini dari kelas 10 memang seperti apa? Memang sudah seneng seni apa? Kelas 10 memang Dari nol gitu ya bakatnya? memang sebenarnya itu sebenarnya udah punya bakat. Jadi gini, Tinggal diasah, dilatih ya? iya betul. Jadi kita itu kadang itu orang itu ada bakat, tapi nggak ada yang bimbing. Itu sama aja sebenarnya. Kayak kita tuh kalau nggak punya link itu bingung mau dipasarkan kemana ini. Nah, alhamdulillah dari sini saya beberapa punya link untuk memasukkan beberapa alumni bisa ke teman-teman saya gitu. Jadi dia bisa bekerja di sana. Ya sekalian untuk uang jajan lah. Untuk masuk ISI Jogja itu kan ini kampus yang luar biasa ya? Iya. Berarti kan untuk masuk situ kan nggak sembarangan tesnya? Iya dong, nggak sembarangan. Gimana? Tesnya gimana? Bisa diceritakan? Kalau tesnya Kalau masuk itu- kampus yang seni begitu? Ya tesnya itu ya pastinya dengan tes gambar ya pastinya. Tes gambar, tes gambar. tes gambar. Kualitas gambarnya juga. Tapi lebih ke gambarnya lebih utama. Oh, manual gitu ya? Manualnya, betul. Berarti kan Nanti ada saingannya tesnya. seluruh Indonesia ini? Seluruh Indonesia. Nah, Mbak Galuh ini yang alumni Semam dibimbing Pak Yoni. Kok Pak Yoni mana sih? Bro Yoni. Oh, Bro Yoni. Bisa berhasil masuk ISI Jogja. Yap. Berarti Ini kan- beberapa ini masih Galuh. Nanti Galuh. masih ada yang barusan ini yang tahun ini ya. Tahun kemarin ya. Tahun ini. Tahun ini ada yang Tahun apa ini, itu? betul ya? Brawijaya itu ya? Oh enggak, yang ITS. Yang ITS ada. Oh, yang Zano itu masuk ITS desain produk. DKV, desain produk. Lalu Oke. Ilham itu masuk ke UB itu kan? apa namanya? Negeri Malang. Negeri Malang sendiri. Ya, oh ya, Negeri Malang sih UM ya. Oke, oke. Lalu sebelumnya juga ada Urfan, ada itu ya, ada di UNESA, ada di ISI Jogja juga interior. Jadi Iya, insya Allah sih banyak. UPN juga UPN ada, juga UPN DKV juga ada. Jadi ini Bro, ini saya membayangkan pelajaran seni di Semam ini atau di sekolah itu kan terbatas ya. Yap, betul. 1 jam per minggu lah. Proses pembinaannya sehingga banyak alumni yang sukses menembus banyak kampus-kampus yang khususnya di bidang seni Iya. ataupun anak-anak yang sukses menjalankan bisnisnya di bidang seni itu seperti apa? Berarti di luar pelajaran seni itu juga sering bimbingan atau memang ada semacam komunitas begitu yang di Kalau sekolah? saya itu bikin komunitas, jadi komunitasnya ini mungkin ada yang kenal dan mungkin sudah familiar dengan nama Power Up. Jadi di situ Kenapa kok dinamakan Power Art? Kok gak Power Metal gitu ya? maunya Power Ranger, tapi kan berhubung Bener, teman-teman. Power Ranger Cowok itu cewek kan? iya berhubung Sudah hak itu- paten ya? Nggak mungkin ya? Takut saya kena apa? Oke. Itu Berarti namanya Power Art. Power Art. Kalau Nah. saya analisa dari bahasa Inggris power kan kekuatan. Kekuatan. Nah, kalau art seni berarti ya Seni. diharapkan anak-anak yang di dalam komunitas ini punya kekuatan seni yang Betul, mumpuni ya. betul. Oke, berarti dari sekalian ternyata di Semam ini tidak hanya pelajaran seni berakhir di kelas, tapi di luar kelas juga ada semacam Luar kelas, komunitas ya. sehingga banyak bakat-bakat yang tetap tereksplor dengan baik. Kemudian, nah ini pertanyaan menarik dari berbagai calon wali murid, ya, karena saya banyak mendengar info. Anak saya kalau pengen berkecimpung di bidang seni tapi nggak punya bakat ini. Nah, sekarang kan orang tua sudah aware ya tentang ternyata dunia digital, kemudian dunia seni semakin berkembang seiring dengan banyaknya sosial media. Nah, sekarang orang tua agak berubah nih pikirannya. Yang dulu kan sempat akademis, sekarang non akademis menjadi salah satu pilihan. Pengen anakku tak sekolahkan di Semam 1, tapi kok kayaknya masih biasa bakatnya, nggak punya, belum punya pandangan skillnya masih masih diragukan lah. Tapi cita-citanya pengen jadi seniman ini. Betul. Nah itu gimana? Apakah bisa dibimbing dari nol begitu? Sebenarnya bisa. Yang pertama itu ya sebenarnya kayak seperti saya sih. Kita kan ya juga nggak bisa juga sih. Iya. Umpama kalau bakat dihitung ya kayak gini aja deh.
kalau pemain sepak bola itu ada Lionel Messi sama Cristiano Ronaldo. Kalau Ronaldo kan dia udah istilahnya dia udah kerja keras di situ. Nah, yang saya maksud itu kalau memang dari awal masih belajar, yaitu perlu latihan terus ya. Disiplinnya itu tadi kayak Ronaldo gitu. Jadi kalau dari saya nanti ada yang bakat, ada yang dari latihan. Iya betul. Ya. Walaupun bakat, nggak pernah latihan juga nggak sama bisa. Saja. Sama aja. Tetap semuanya, tetap di. Berarti rutin ikut bimbingan, ikut komunitas power art tadi sehingga bakatnya bisa tumbuh lagi ya. Betul. Kalau makin besar lah. Saya yakin sih bisa. Yang penting ya tadi mau mengikuti instruksi dari saya untuk mau istilahnya mau berkembang lagi lah ya. Kemudian kalau dari sisi guru lah nggak meragukan lagi lah kemampuannya. Sekarang itu kan yang juga penting ada fasilitas. Nah di sekolah Semangu 1 ini apa sudah support fasilitas berkeseniannya? Kalau support ya pasti sudah support lah. Ada apa saja mungkin di sini yang pasti seninya? Yang pasti saya itu pingin kan punya lahan atau tempat ya untuk komunitas itu berkumpul. Dan sudah ada dikasih malah 2 tempat. Ada 2 ruangan ya buat seni ya. Jadi tempat apa aja tuh? Yang satunya itu buat kumpul dan yang satunya itu untuk pameran. Jadi udah dikasih. Oke. Berarti selain anak-anak bisa sosialisasi, karyanya juga perlu dipamerkan ya. Betul, karena sering itu kita itu susah untuk menyimpan karya. Nah, di sini kan ada fasilitas dan sudah dikasih fasilitas semua dan nggak tempat saja. Di sini udah ada yang tadi ada mesin-mesin juga buat gantungan kunci, buat desain dan lain-lain udah ada semua. Tinggal kita udah yang penting ada kemauan, kapan mau berlatih udah itu aja. Siap. Yang terakhir ini karena memang terbatas waktu ya 30 menit saja ya. Sudah 2 hari kita ngobrol. Yang terakhir ini punya kan motivasi nggak buat ya adik-adik yang sekarang kelas 10-11 yang masih belum bergabung di ekstra seni ataupun sudah bergabung untuk tetap bersemangat dalam berkesenian begitu. Intinya sih kalau dari saya nggak ada yang salah ketika kalian belajar seni. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Yang benar itu siapa berarti? Iya, yang benar hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Luar biasa. Enggak itu. Dan intinya jangan takut berkarya. Jangan takut mencoba gitu ya. Coba terus itu. Kalau salah jebres gitu kan gimana? Enggak ada yang salah tadi ngomong. Oh gitu ya. Jadi kalau Bro Vicky tahu gambar realis, gambar abstrak. Kalau lihat abstrak itu, ini coretan apa gitu ya. Tapi kadang kok ada yang harganya mahal banget itu ya. Ya, itu kan memang dari latihan tadi. Jadi nggak instan jadi abstrak yang bagus gitu. Kalau latihan ya. Perlu latihan semua. Jadi nggak ada yang salah. Berarti intinya tetap mencoba, jangan takut salah. Betul. Dan tetap sering berkumpul dengan teman-teman mungkin ya untuk pesan motivasi. Sharing itu penting. Sharing. Betul. Oke. Jadi para Infikes semuanya yang sedang menyimak podcast ini sebenarnya kurang lama ini ngobrolnya, masih hal-hal yang perlu digali lebih dalam mengenai dunia seni, terutama yang berada di lingkungan sekolah kita di SMA Muhammadiyah Sugresik. Tapi karena waktu tidak mengizinkan, ternyata ada tidak hanya guru saja yang boleh ngizin ataupun tidak boleh diizinkan ke toilet. Pak mau izin silakan. Waktu juga tidak bisa diizinkan karena sudah terbatas. Bukan itu, memori kameranya terbatas. Baterai. Takutnya nanti kita ngobrol tiba-tiba terputus karena kapasitas baterainya kurang. Jadi kurang asik nanti. Jadi memang harus kita akhiri. Dan suatu saat kita akan berjumpa lagi membahas tema-tema yang lain dan juga guru-guru yang lain ataupun siapapun yang kita undang bisa mungkin request ini, bisa request mungkin. Siapa itu? Ya nanti bisa request di bawah nanti. Iya berarti di kolom chat. Siapa yang mau di? Tapi ini kan nggak live bro. Oh iya sih. Rekaman mau iso ngechat juga iso ngechat. Oh yang ngechat ngamir ngechat. Oke. Ya. Oke. Terima kasih. Sukses bro dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.